Oke anak-anak, selamat siang semuanya. Hari ini Pak Iri dan Pak Aris akan membahas mengenai latihan ulangan. Di info sebelumnya saya sudah menginfokan lewat koordinator bahwa kita mulai lebih awal. (11.45) kita mulai pembahasan soal dalam kelas belajar biar pintar. Nomor yang pertama, gambarnya seperti itu. Sebuah meriam diletakkan di atas penopang setinggi 1,5 meter dan diarahkan pada sudut elevasi 45 derajat. Jadi kalau di sini kita gambarkan tetanya yang ini kemiringannya sama dengan 45 derajat. Diketahui tinggi penopangnya ini sama dengan 1,5 meter. Kemudian tetanya 45 derajat terhadap tanah horizontal. Oke, terus kemudian dia dibawa pada jarak 4 meter dari sasaran. Berarti ini X sama dengan 4 meter. Kalau tinggi tiangnya itu dia setinggi ini 4,5 meter, maka hubungan antara 4,5 meter dengan 1,5 meter itu adalah nanti yang kita pakai sebagai titik awal keberangkatan. Berarti kalau ini ditembakkan dengan V0, ini tetanya, dia naik sampai ketinggian berapa? Misalnya di sini mungkin dia masih bisa naik lagi, tetapi di sini untuk ketentuannya adalah 4,5 meter tingginya. Nah, tetapi 4,5 itu diukur dari tanah. Dan moncong meriamnya setinggi 1,5. Berarti untuk ketinggian yang sekarang kita gunakan, nah ini adalah delta Y sama dengan 4,5 dikurangi 1,5 meter sama dengan 3 meter. Ini yang nanti kita gunakan di dalam penghitungan. Delta Y 3 meter, kemudian diketahui lagi X-nya sama dengan 4 meter. Tetanya 45. Nah, jika tidak diketahui, langsung di soal dituliskan G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kita masukkan untuk prosesnya yang pertama, kita menggunakan GLB. Jadi antara GLB dengan GLBB mana yang lebih dulu, Pak? Ya, terserah. Tergantung kondisi. Bisa GLB dulu, bisa GLBB dulu. Tapi sekarang kita menggunakan yang GLB dulu. Yaitu menggunakan persamaan X sama dengan V0 cos theta dikalikan T. Diketahui X-nya ada, kemudian cos-nya ada, tetapi yang kita cari sekarang adalah waktunya dulu. T sama dengan berapa? Dari rumus ini, kita bisa menghitung bahwa T sama dengan X per V0 cos theta sama dengan 4 per V0 kali cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sehingga nanti besar T-nya itu sama dengan 4 akar 2 per V0. Ini adalah persamaan 1. Nanti akan kita masukkan ke dalam persamaan GLBB. Ya, ada pertanyaan? Karena kadang ada yang bingung, Pak, dapat dari mana kok bisa tahu-tahu muncul 4 akar 2 per V0? Ini ya, untuk angka 4 dibagi setengah, ini hasilnya adalah 8. Kemudian di situ ada per akar 2, jadi nanti ada perasionalan seperti di matematika, dikalikan nilai 1 tetapi bentuknya menjadi akar 2 per akar 2. Nah, sekarang kalau yang di bawah ini akar 2 dikalikan akar 2 sama dengan 2.
Betul ya, akar 2 dikalikan akar 2 sama dengan 2. 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Nah, akar 2-nya yang di atas ini menjadi yang ini. Jadi parasionalan penyebut. Jadinya T sama dengan 4 akar 2 per V0. Itu untuk yang untuk yang GLB. Nah, sekarang step berikutnya kita pindah ke jalur sana untuk yang GLBB. Kita kerjakan yang GLBB. Kita menggunakan rumus yang Y sama dengan V0Y atau V0 sin theta dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Y yang kita masukkan itu adalah yang delta Y tadi. Jadi ini untuk nilai Y-nya yang dimaksud adalah yang tadi, delta Y. Yaitu nilainya 3. Itu ya, berarti 3 sama dengan V0 dikalikan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 dikalikan T. T yang ini tadi dimasukkan ke persamaan yang GLBB. Berarti dikalikan dengan 4 akar 2 per V0. Dikurangi 5 kali 4 akar 2 per V0 dalam kurung kuadrat. Ada V0, ada V0. Di sini bisa dicoret. V0 atas dengan V0 bawah hilang. Kemudian ini kita kalikan di sini. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. 2 dengan setengah jadinya 1. Tinggal 4 di sini. Ya. Akar 2 kali akar 2, 2. 2 dikalikan setengah 1. Ini masih ada angka 4 di situ. Berarti angkanya 3 sama dengan 4 min 5 kalikan 4 akar 2 dikuadratkan itu adalah 4 kuadrat itu 16. Akar 2 dikuadrat itu adalah 2 per V0 kuadrat. Jadinya adalah 5 dikalikan 32 dibagi V0 kuadrat sama dengan 1. 5 kalikan 32 dibagi V0 kuadrat sama dengan 1. Maka V0-nya sama dengan akar 160 meter per detik. Atau dijadikan campuran dengan akar, di situ menjadi 4 akar 10 meter per detik. Jadi jawabannya adalah B. Kita masuk ke nomor 2. Ya, perhatikan gambar. Sebuah peluru bermasa 40 gram ditembakkan dari permukaan tanah dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika V awal yang diberikan sebesar 100 meter per sekon, koordinat titik tertinggi peluru adalah berapa? Kita di situ diminta mencari koordinat Hmax-nya. Berarti kalau koordinat Hmax, kita menghitung X Hmax, Y Hmax. Diketahui M sama dengan 40 gram. Ini tidak ikut dihitung. Kemudian diketahui tetanya sama dengan 60 derajat. Diketahui V0-nya sama dengan 100 meter per sekon. Kita hitung dulu. Y Hmax. Y Hmax-nya menggunakan rumus V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per 2G. Kita masukkan sama dengan 100 kuadrat dikalikan sin kuadrat 60 derajat dibagi 20. Ingat, sin kuadrat 60 derajat itu sama dengan sin 60 kali sin 60. Nah, sin 60 berapa? Nanti dikuadratkan.
Kemudian kalau kita hitung, YH max-nya sama dengan 375 meter. Berikutnya, XH max. XH max rumusnya mirip ya dengan yang YH max, yaitu V0 kuadrat dikalikan sin 2 theta per 2G sama dengan 100 kuadrat dikalikan sin, kalau tetanya 60 berarti kali sin 120 derajat dibagi 20. Ketemunya sama dengan 433 meter. 375 itu Y-nya, 433 itu X-nya. Berarti XH max adalah 433 meter, YH max-nya 375 meter. Jawabannya adalah A. 433,375. Nomor 3, sebuah bola bermasa 200 gram berada di atas tanah mendatar. Bola dipukul dengan sudut elevasi θ dan dengan kecepatan awal 5/2 meter per second. Jika jarak terjauh maksimum adalah 4 meter dan G-nya 10 meter per second kuadrat, maka sudut θ besarnya ada dua kemungkinan ya. Besar sudut θ-nya berapa? Ada dua kemungkinan. Polanya seperti itu, ditembakkan ke atas, ini θ-nya, kemudian ini V0-nya, jarak terjauh maksimum itu adalah 4 meter. Hati-hati. Jarak terjauh maksimum itu adalah yang ini, sampai dia di tanah lagi. Jarak X-nya itu sama dengan 4 meter. Diketahui di situ V0 sama dengan 5/2 meter per detik. Kemudian X-nya sama dengan 4 meter. Diketahui G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ya, ada sedikit ralat soal. Di sini bukan jarak terjauh maksimum ya, tapi jarak maksimumnya. Ini dicoret. Jarak maksimumnya adalah 4 meter. Berarti statusnya ini adalah sebagai X max. Ini X maksimum. Kita tahu bahwa untuk X max itu sama dengan 2 kali X max. X maksimum sama dengan 2 kali X max. Berarti di sini kita masukkan rumus X maksimumnya, yaitu X max sama dengan V0 kuadrat dikalikan sin 2 theta per G. Tidak per 2G anak-anak, tapi per G. Kalau per 2G itu untuk X max. Karena angkanya dicoret dengan angka 2 di situ, maka dia pernya jadi per G. Kita masukkan, berarti X max-nya itu sama dengan 4. Kemudian V0-nya adalah 5/2 dalam kurung kuadrat dikalikan sin 2 theta per 10. 5 kuadrat itu adalah 25. Akar 2 kuadrat itu adalah 2. Maka 25 dikalikan 2. Sama dengan 50 ya. Berarti 50 dengan 10. Ini nanti dicoret menjadi angka 5. Saya ulang. Yang ini 5/2. Ada pangkat kuadratnya di situ. Nilainya sama dengan 50. Nanti 50 dengan 10 dicoret, jadinya angka 5. Berarti 4 sama dengan 5 dikalikan sin 2 theta. Sin 2 theta nilainya sama dengan 4/5 atau 0,8. Maka
sin berapa sama dengan 0,8? Silakan digunakan kalkulatornya. Maka 2 theta itu nilainya adalah 53 derajat. Itu 2 theta ya. Maka 1 buah theta 1 sama dengan 26,5 derajat. Jadi 53 dibagi 2, 26,5 derajat. Ini adalah theta 1, 26,5. Kalau kita lihat di pilihan, sudah jelas ini. Ada yang bernilai 26,5 yaitu poin E. Tapi kita buktikan, apakah theta 1 26,5 itu benar berpasangan dengan theta 2 sama dengan 63,5? Kita lanjutkan dengan penghitungan berikut. Penting untuk diketahui, sin theta sama dengan sin 180 min theta. Nah, kalau dia tadi statusnya sin 2 theta, maka sin 2 theta sama dengan sin 180 dikurangi 2 theta. 2 theta tadi kita masukkan adalah nilainya yang ini tadi 53 derajat ya, 2 theta 53 derajat. Kita masukkan nilai sinnya, maka nanti sin 53 derajat itu sama dengan sin 180 dikurangi 53 derajat. Atau sin 53 itu sama dengan sin 127 derajat. Silakan mencet di kalkulator, nilai sin 53 sama dengan sin 127. Maka kalau tadi sudut yang pertama itu 2 tetanya adalah 53, kita bagi 2 yaitu 26,5. Yang berikutnya kalau sin 127 nilainya ini kita bagi 2, maka theta 2 itu sama dengan 127 dibagi 2 yaitu 63,5 derajat. Sudah sesuai. Berarti tadi theta 1-nya adalah 26,5, theta 2-nya adalah 63,5. Jadi benar jawabannya adalah yang E, nomor 4. Seorang pemain basket melemparkan bola basket dengan sudut elevasi 35 derajat. Jika kecepatan awal yang diberikan pada bola adalah 5 meter per second, besarnya vektor kecepatan bola pada saat T sama dengan 0,25 sekon dapat dinyatakan dalam Vx dan Vy. Masing-masing berapa? Nah, di sini diketahui adalah theta sudut elevasi adalah 35 derajat. Kemudian V0 sama dengan 5 meter per second. Kemudian waktunya T sama dengan 0,25 detik. Yang ditanyakan Vx berapa, Vy berapa. Ya, langsung bisa kita jawab. Besarnya Vx sama dengan V0 cos theta. Sama dengan 5 dikalikan cos 35 derajat. Sama dengan 4,1 meter per sekon. Nah, penting untuk diketahui di sini kalau di pilihan tidak ada angka yang plek sama persis, cari yang paling mendekati. Oke, Vx-nya sama dengan 4,1. Kita sekarang cari Vy-nya. Berikutnya, Vy sama dengan V0 kali sin theta min GT. Sama dengan 5 dikalikan sin 35 dikurangi 10 kali 0,25. Silakan dihitung di kalkulator untuk nilai sin 35. Di sini yang saya masukkan adalah 5 dikalikan 0,575 dikurangi 2,5 sama dengan 0,4 meter per sekon. Ini aslinya adalah 0,375 sekian. Kita bulatkan jadi 0,4 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah
A ya, Vx-nya 4,1 meter per sekon, V-nya 0,4. Jawabannya A. Lanjut ke nomor 5. Sebuah roket ditembakkan dengan sudut elevasi 35 derajat dan kecepatan awal 50 meter per second. Tentukan ketinggian roket pada saat koordinat X-nya itu adalah 180 meter. Dari soal diketahui bahwa theta sama dengan 35 derajat, kemudian V0-nya sama dengan 50 meter per sekon, kemudian X-nya sama dengan 180 meter. Pertanyaannya adalah ketinggian atau Y-nya sama dengan berapa pada saat X-nya sebesar atau bernilai 180 meter. Kalau ada kondisi-kondisi begini, langsung kita menuju ke pemikiran ini adalah penggabungan rumus GLB dan GLBB. Nah, yang GLB dulu. Jawab, kita masukkan yang GLB menggunakan X sama dengan V0 cos dikalikan T, yaitu X-nya bernilai 180 meter sama dengan V0-nya itu 50 dikalikan cos 35 derajat dikalikan T. Waktunya ketemu 4,4 sekon. Ini nanti kita masukkan ke dalam persamaan GLBB. Step berikutnya, kita masuk ke persamaan GLBB. Itu menggunakan Y sama dengan V0 sin theta dikalikan T min setengah GT kuadrat. Kita hitung sama dengan V0-nya 50 dikalikan sin 35 derajat dikalikan 4,4 yang tadi T-nya dikurangi 10 dikalikan 4,4 kuadrat. Ketemunya sama dengan 126,2 dikurangi 96,8 sama dengan 29,4 meter. Yang terdekat adalah jawabannya yang C. 29,6. Pak Aris akan melanjutkan yang nomor 6 sampai nomor 10. Seorang pemain bola menendang bola dengan kecepatan awal 30 meter per sekon dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika jarak mendatar antara orang dengan tembok adalah 60 meter. Jadi di sini jarak mendatar adalah ini ya. Ini adalah 60. Kita tulis dengan X sama dengan 60 meter. Nah, di sini ada kecepatan awal, ya. Kita ada kecepatan awal di sini. Nih, V0-nya sama dengan 30 meter per second. Dengan sudutnya 60. Di sini ada sudutnya. Sudutnya adalah 60. Oke. Sekarang yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan bola untuk sampai di tembok. Nah, kalau sudah ada informasi mengenai X
X-nya sudah jelas. Jadi waktu untuk menempuh arah mendatar itu sama dengan waktu untuk menempuh arah vertikal. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin mencari waktu di mana bola sampai ke dinding, sama aja kita mencari waktu pada sisi mendatar atau sisi vertikal. Nah, di sini diketahui adalah sisi mendatar. Oleh sebab itu, kita menggunakan sisi mendatarnya. Sisi mendatar itu adalah gerak apa, Nak? Iya, sisi mendatar adalah gerak pada sumbu X ya, itu adalah gerak GLB. Nah, kalau GLB gampang itu, Pak. Jadi, X-nya itu akan sama dengan V0 ya. V0T atau kita pakai langsung aja karena ini di X, jadi Vx saja ya. Vx dikali dengan T-nya. X sama dengan Vx, karena ini adalah gerak lurus beraturan, maka Vx juga sama dengan V0X. Ya, Paris tulis saja biar kalian tahu. Ya, karena membiasakan diri. Ya, karena ini GLB, maka kecepatan di setiap titik pada garis mendatar itu selalu sama. Nah, V0x itu berapa? Ya, harus sudah hafal karena sudah beberapa kali latihan. Jadi V0x adalah V0 cos sin. Ya, betul. Sama dengan 30 cos 60 dikali T. Ini adalah 60 sama dengan 30 cos 60 berapa? Ya, betul, setengah dikali T-nya. Ini kita sederhanakan. Ini jadi 15. Maka kita dapatkan T sama dengan 60 dibagi, ya, jawabnya adalah 4 second. Betul, jawabnya adalah yang B. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bola besi ditembakkan dari atap gedung setinggi 500 meter dengan kecepatan mendatar 100 meter per sekon. Bola tersebut akan menyentuh tanah pada jarak mendatar X yang dihitung dari kaki gedung. Berapakah X-nya? Yuk, Pak Aris gambar dulu ya. Ini ada bola, ya. Kalau dilemparkan atau ditendang, ya, dengan kecepatan awal mendatar seperti ini, maka nanti bolanya akan jatuhnya seperti ini. Ya. Nah, bolanya akan seperti itu. Nah, nanti bolanya akan di sini. Oke, ini ditambahin ya. Nah, di sini ini adalah Y-nya. Ya, ini adalah Y-nya. Adalah ketinggian dari gedung berapa? 500 meter. Kecepatan awal yang ada di sini itu adalah 100 meter per second. Yang ditanyakan adalah sini X-nya. Kita menganalisa dulu yang di atas, yang di sini. Ya.
Kecepatan yang ada di atas sini, atau kecepatan awalnya. Kecepatan awal arahnya mendatar. Jadi kecepatan awal ini, V0 itu sama dengan V0X atau V0Y. Ya, betul. V0X. Karena V0X itu arahnya mendatar. Ingat, kalau yang sumbu X itu GLB. Maka V0 ini juga sama dengan V0X. Nah, lalu bagaimana dengan V0Y-nya, Pak? Dilihat, pada kecepatan awal ini, adakah kecepatan yang arahnya vertikal ke atas? Ada enggak? Tidak ada. Jadi arahnya hanya mendatar saja. Jadi kesimpulannya bahwa kecepatan pada arah Y atau V0Y itu sama dengan 0. Informasi yang ada, V0Y sama dengan 0, ya, Y sama dengan 500 meter. V0X sama dengan 100 meter per sekon, X-nya ditanyakan. Jika demikian, maka yang kita pakai itu sumbu X atau sumbu Y dulu. Informasi yang diberikan itu yang ada pada sumbu Y. Ada V0Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 500 meter. Jadi kita menggunakan sumbu Y terlebih dahulu. Sumbu Y, GL, BB. Harus kok nulis gitu terus ya? Iya, biar kalian termemori otak kalian. Jadi nggak usah kalian itu menghafalkan, ya sudah terhafalkan sendiri karena sering mendengarkan Pak Aris dan Pak Yori menyebutkan bahwa di sumbu Y itu gerak lurus berubah beraturan, di sumbu X gerak lurus beraturan. Oke. Jika demikian, maka karena ini informasinya Y-nya sudah ada, kita menggunakan Y-nya. Y sama dengan rumusnya GLB, ingat, V0Y dikali T. Nah, ini arahnya ke bawah. Jadi G-nya positif apa negatif? Positif. Jadi ini plus setengah GT kuadrat. Nah, V0Y sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Kalau demikian, maka rumusnya tinggal Y sama dengan setengah GT kuadrat. Oke, kita masukkan Y-nya 500, setengah, tanpa informasi G-nya, pakainya 10, T kuadrat. Ini kita sederhanakan, jadi kita mendapatkan T-nya berapa? 500 dibagi 5. Perlu ditulis? Oke, 500 dibagi 5. Ya, ini masih ada kuadratnya, jadi sama dengan 100. Jadi kalau cari T-nya sama dengan akar 100, berarti sama dengan 10 second. Nah, T-nya adalah 10 second. Diingatkan, tadi Pak Aris cerita, kalau pada arah X-nya itu T-nya segitu, maka arah Y-nya juga T-nya segitu. Nah, sekarang ini T-nya pada Y-nya sudah dapat 10. Jadi X-nya juga T-nya 10. Oke. Nah, tinggal kita mencari pada sumbu X, GLB. Kita masukkan rumusnya. X sama dengan V0X dikali dengan T. X sama dengan V0X berapa? Nih, V0X sama dengan V0.
sama dengan 100. Jadi ini 100, ya, dikali T-nya 10. Jadi sama dengan berapa, Nak? 1000 meter. Nah, sudah dapat. Ya, jawabannya sudah dapat, yaitu X-nya adalah 1000 meter. Dan jawabnya adalah A. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Sebuah batu dilemparkan dari ketinggian 5 meter di atas tanah dengan kecepatan awal 20 meter per second. Dan sudut elevasinya adalah 60 derajat. Saat benda mencapai ketinggian 20 meter di atas tanah, kecepatannya adalah, nah ini diminta mencari kecepatan. Kalau tidak ada embel-embelnya, kecepatan pada sumbu X atau kecepatan pada sumbu Y, maka kita harus mencari kecepatan dua-duanya dulu. Nah, kita cari kecepatan pada sumbu X dan cari VY. Setelah itu, karena ini adalah vektor komponen, maka kita bisa mencari vektor V-nya ya dengan rumus resultan vektor. Kita pertama kali ya mencari VY-nya terlebih dahulu. Ya, kita mencari VY-nya terlebih dahulu. Ya, pada sumbu Y. Sumbu Y sama dengan GLBB. Oke, kita cari VY-nya. Rumus VY. Nah, kalau VY itu di GLB, ya VY atau kalau kita belajar GLB itu VT ya. Nah, itu kan ada dua rumus. Rumus pertama dan rumus yang kedua atau rumus ketiga ya. Nah, kita menggunakan rumus yang VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2 kali G kali H. Jadi VY kuadrat sama dengan, nah ini karena V0 pada Y, berarti ini adalah V0Y. Oke, V0Y rumusnya apa, Nak? V0, sin apa cos? Cos apa sin? Ya, V0 sin theta kuadrat minus 2GH. VY kuadrat sama dengan V0, ya ini dikuadratkan, lalu sin tetanya juga dikuadratkan, minus 2GH. Jadi VY kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikali sin 60 kuadrat minus 2 kali 10 hanya ya dilemparkan dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Ya, 5 meter di atas tanah. Nah, lemparannya itu ketinggiannya 20. Ya. Ini ketinggiannya 20 lemparannya. Ini ketinggiannya 20 meter. Kalau begitu, orang melempar ini pada posisi ini itu berapa? Jadi 20 dikurangi 5. Jadi ini adalah 15. Ya. Jadi H yang kita pakai itu adalah 15 meter. Ini adalah 400. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Ya, tulis dulu aja setengah akar 3 kuadrat.
Ini minus 300. Jadi 400. Ini dikuadratkan, setengah dikuadratkan, seperempat, akar 3 dikuadratkan, berapa? 3. Tulis saja, biar nanti kalau dibuat belajar lebih gampang. Nah, ini disederhanakan, jadi 300 dikurangi 300. 0. Wow, jadi di 0 meter per sekon. Nah, sebelum lanjut, kalau kecepatan pada sumbu Y atau VY itu 0 meter per sekon, jadi kesimpulannya benda sudah berada pada posisi, ya betul, pada posisi maksimum. Ya, jadi pikirannya jangan dibalik. Dilempar itu sudah mesti di posisi maksimum, belum tentu. Ya, kalau VY-nya itu ternyata tidak 0, maka benda belum berada pada posisi maksimum ketinggiannya. Sampai di sini jelas ya? Oke, VY-nya sudah dapat. Karena ini sama dengan 0, ini juga VY kan di akar ya. Akar 0 ya tetap 0. Pada sumbu X. GLB. Pada sumbu X, Vx sama dengan V0 X. Ingat, GLB kecepatan di setiap titik mendatar itu selalu tetap. Jadi sama dengan V0 cos theta. Oke, kita masukkan. V0-nya adalah 20. Cos theta-nya adalah cos 60. Jadi hasilnya adalah 20 dikali setengah sama dengan 10 meter per second. Jadi VY dan Vx-nya sudah dapat. Nah, kalau VY dan Vx-nya sudah dapat, maka kita bisa mencari kecepatan yang kita butuhkan. Ya. Jadi V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Akar Vx-nya 10 kuadrat tambah dengan 0 kuadrat. Udah keluarnya 10 meter per sekon. Nomor 9 sama nomor 10 akan kita bahas pada hari Kamis dan dilanjutkan dengan pembelajaran bab berikutnya. Oke nak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar biar pintar. Tuhan memberkati.